antar omongan dengan tindakan itu harus sama. Kalau ada perintah efisiensi, janganlah melakukan rapat-rapat yang justru itu mengindikasikan tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kontras ya, yang mendobrak ruangan rapat dewan itu, mereka meminta supaya rapatnya itu dilakukan secara terbuka. Karena revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan secara tertutup. Jadi tidak boleh siapapun selain anggota Dewan Komisi 1 ada di dalamnya. Ya mestinya kalau ini memang menyangkut terkait dengan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan negara, terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, apa susahnya dibuka? Kawan-kawan media, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan LSM, peguat demokrasi, kawan-kawan yang selama ini kritis, biarkan aja mereka mengikuti dari jauh dan mendengarkan bagaimana isi perdebatan yang terjadi di internal Komisi 1. Jadi, sehingga apapun nantinya yang diputuskan, diundangkan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, orang juga sudah memaklumi. Karena itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Dipantau, diketahui, ada check and balances dari pihak luar. Sehingga keputusan apapun yang dilahirkan, DPR punya legitimasi bahwa yang mereka lakukan itu adalah sudah memberitahu informasi ini kepada seluruh masyarakat, dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan dilakukan secara tertutup. Karena apapun judulnya, sesuatu yang sifatnya tertutup itu pastinya menimbulkan kecurigaan, seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan, seakan-akan ada sesuatu yang kemudian tidak boleh semua orang tahu. Karena kalau mau jujur, pada saat yang bersamaan, begitu banyak rapat-rapat di DPR itu kan sifatnya terbuka, yang namanya RDP atau RDPU, rapat dengar pendapat umum. Di situ boleh siapapun hadir, aktivis, LSM, media, bebas mereka mendengarkan bagaimana antara anggota dewan itu tektok satu sama yang lain. Ada yang protes, ada kontroversi, ada yang setuju, ada yang kemudian ada yang bercanda-bercanda dan seterusnya. Proses-proses keterbukaan itu yang mestinya harus mulai didengarkan. Jadi sesensitif apapun revisi undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR, apa susahnya ini terbuka untuk umum? Syukur kalau kemudian dalam setiap pembahasannya orang-orang yang selama ini cukup kritis terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dipanggil. Aktivis LSM, pegiat demokrasi, pihak kampus, dan ahli-ahli pertahanan keamanan yang selama ini berada di luar kekuasaan, panggil, ajak diskusi dan ajak dialog supaya semuanya transparan. Kan tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dua hal inilah yang kemudian bisa kita tangkap dari aksi protes demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan kontras dan jaringan aliansi masyarakat sipil mendobrak ruangan rapat Komisi